Wanita ke-33, Nita Gunawan bocorkan kriteria suami idaman. Ulang tahun ke-33, artis cantik Nita Gunawan banjir doa dan ucapan. Nita yang sampai saat ini betah menjomblo, kemarin mendapat kejutan ulang tahun dari sahabat sesama selebriti Vicky Prasetyo. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Nita. Happy birthday. Pokoknya doanya yang terbaik, karirnya tambah baik, terus dapat jodoh ataupun nanti dapat pendamping yang sayang sama dia seutuhnya. Aku nggak duga loh gitu dia inget ulang tahun aku gitu. Nyangka sih karena dia kan raja gombal. Aku memaknai usia aku yang sekarang sih sebenarnya nggak. Aku akan selalu terus belajar sih karena di dunia ini itu kan yang lebih tinggi selalu ada. Jadi memaknai usia aku sekarang ini semoga aku jadi lebih baik dan dewasa aja sih. Ya, 33 tahun usia yang cukup matang bagi seorang wanita melangkah ke jenjang pernikahan. Namun, hingga kini Nita masih cukup kesulitan mendapatkan sosok pria idaman. Wajar jika di momen pertambahan usianya tahun ini, selain karir, jodoh menjadi prioritas utama Nita Gunawan. Sempet sih beberapa ada yang deket tapi ya karena kurang cocok jadi ya belum sih. Oh pasti kalau jodoh itu harus dipilih. Itu pasti bener banget kalau asal sembarangan nggak mungkin juga. Karena kan kita hidup seumur hidup sama mereka berdua, bangun tidur sama dia, sebelum tidur sama dia, jadi memang harus milih lah. Yang pasti tanggung jawab, satu tanggung jawab, baik, terus aku suka banget sama cowok yang rajin kerja. Tamara Blazensky ngamuk dan tegur pekerja gegara terusik suara bising proyek pembangunan. Setelah mencurahkan isi hatinya karena jarang ditengok Teuku Rasya, anak sulungnya, Tamara Blazensky kembali jadi buah bibir warganet. Kali ini Tamara yang tinggal di Bali mengungkapkan kejengkelannya karena diri dan anaknya terusik hingga tidak bisa tidur gara-gara suara bising dari proyek pembangunan di dekat rumahnya yang dikerjakan hingga dini hari. Ini sampai jam berapa? Pak, saya nggak bisa tidur, udah setengah 12. Ini sampai jam berapa, Pak? Ketenangannya terusik, aktris yang populer di era 90-an itu sempat melontarkan teguran kepada pekerja proyek. Nggak bisa loh, Pak. Saya udah toleransi banyak loh, Pak. Ini udah lebih dari jam 12 malam, Pak. Saya punya anak, Pak, rumahnya di sini. Kita tuh punya rumah di sini, Pak. Saya minta, coba lihat surat izinnya. Saya minta surat izinnya dong, lihat. Masih bisa. Jam segini kita beroperasi. Jam segini masih aja berisik. Kan bisa besok. Keluhan dan protes Tamara yang dipublikasikan melalui akun media sosialnya berbuah manis. Perwakilan dari pekerja proyek pembangunan menemui Tamara untuk meminta maaf. Ibu dua anak ini pun menyambut baik permohonan maaf itu dan mengunggah ke akun pribadi media sosialnya. Mumpung orang tua ibadah haji, Prilly titip doa enteng jodoh. Pemirsa, Prilly Latukonsina, si artis serba bisa ini sedang menggantikan tugas sementara mamanya yang sedang naik haji. Ya, sejak ditinggal pergi ibadah haji oleh kedua orang tuanya beberapa hari lalu, Prilly yang saat ini sudah tinggal di apartemen di Jakarta harus bolak-balik ke rumahnya yang di Tangerang, sekaligus untuk mengurus rumahnya.
Biasanya juga pakai setrika steam, ini kenapa pakai setrika biasa sih? Nggak ada lagi rusak. Aku memang bukan wanita yang bisa mengerjakan pekerjaan rumah, tapi aku bisa bantu kamu kok kalau kita merangkap peran orang tua juga nih sekarang selama mama papa pergi. Prilly juga mengakui berat juga mengurus rumah tangga orang tuanya. Nggak cuma itu, ia juga mengaku sedih karena di momen ini untuk pertama kalinya ia harus berpisah jauh dari sang mama. Bolak-balik sih, kalau misalnya ada acara pagi atau syuting pagi kan mau nggak mau aku harus stay di Jakarta. Tapi ya bolak-balik ke Tangerang juga gitu. Ini pertama kali ditinggal mama papa lama ya, 28 hari. Jadinya aku menjadi tuan rumah di rumah, kayak harus ngecek-ngecekin rumah tuh aman nggak. Kan biasanya juga aku kerja pulangnya ke apartemen kan, tapi sekarang jadi ngecek-ngecekin rumah, terus ngecek-ngecekin mbak, ngecek-ngecekin adik aku pulangnya jam berapa. Orang tua Prilly akan menjalani ibadah haji selama 28 hari lamanya. Tapi Prilly terpaksa tidak ikut. Dijelaskan oleh Prilly kalau orang tuanya sudah mendaftarkan haji sejak 5 tahun lalu. Awalnya sang papa juga mendaftarkan Prilly, namun nggak jadi karena ayah Prilly berpikir kalau 5 tahun lagi usia Prilly sudah 27 tahun dan pastinya sudah memiliki pasangan, jadi sudah bisa berangkat haji dengan suaminya. Boro-boro suami, pacar aja masih belum ada ya. Tadinya tuh aku mau didaftarin, jadi kita tadinya tuh mau berangkat haji sekeluarga, aku sama adekku sama papa mama. Cuma si papa tuh positive thinking, dia bilang, aduh kalau 5 tahun lagi Prilly 27 dan masuk 28, kayaknya dia udah nikah deh. Nggak usah didaftarin deh, nanti kalau dia udah nikah dia kan sama suaminya sendiri. Tahu-taunya enggak. Jadi si papa kayak salah prediksi nih, papa kira kamu udah nikah jadi nggak didaftarin haji. Tahu gitu didaftarin haji, cuma ya berarti bukan rezekinya aku berangkat. Walaupun belum rezeki pergi haji bareng sama orang tuanya, tapi sebagai anak yang penuh bakti pada orang tuanya, Prilly selalu menanyakan kondisi orang tuanya selama berada di Tanah Suci. Nggak cuma itu, Prilly nggak lupa menitipkan doa kepada mereka agar ia segera diberikan jodoh biar nggak ngejomblo lagi. Dan moga-moga bisa berangkat hajinya next sama suaminya ya. Nitip dong. Nitip. Ya pasti diberikan kesehatan itu udah pasti ya. Kesuksesan, kelancaran, nitip doa jodoh juga gitu. Siapa tahu. Tragis, jelang naik haji Ria Ricis dapat ancaman dan pemerasan. Jelang melaksanakan ibadah haji, Ria Yunita alias Ria Ricis mendapat ancaman dan pemerasan dari seseorang. Tidak main-main, pelaku yang dikenal Ricis mengancam akan menyebarkan foto dan video pribadi Ricis, serta meminta uang kepada YouTuber tajir ini sebesar 300 juta rupiah. Ancaman disertai pemerasan itu membuat hari-hari Ria Ricis tidak nyaman. Hingga akhirnya ibu satu anak ini melaporkan ancaman dan pemerasan yang dialaminya ke petugas Polda Metro Jaya. Ini saya melakukan pemeriksaan lanjutan terkait adanya pemerasan dan ancaman menggunakan data pribadi, dan di sini saya merasa dirugikan dan sangat terancam ya tentunya, dan bukan ke saya aja tapi ada di beberapa pihak kayak tim manajemen, bahkan keluarga, orang-orang terdekat juga jadi kena imbasnya. Beliau membuat laporan di tanggal 7 Juni, saudari RR ini menerima ancaman melalui media elektronik bahwa akan disebarkan foto atau video pribadi milik korban ya ke media sosial jika korban tidak memberikan sejumlah uang 300 juta rupiah. Kalau foto itu kan kadang-kadang kan kita ini kan ada foto yang kita nggak pakai jilbab kan. Kadang-kadang kalau perempuan-perempuan kita pakai jilbab, cuman kan kadang di foto itu kadang-kadang kita suka iseng foto nggak pakai jilbab itu aja. Aku nggak tahu Mbak. Aku tidak tahu. Belum pernah cerita gitu. Aku tidak mengerti dan tidak tahu. Laporan Ria Ricis direspon gerak cepat oleh polisi Polda Metro Jaya dengan menangkap pelaku berinisial AP di rumahnya. Pelaku yang dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE telah dijebloskan ke rutan Polda Metro Jaya. Ditangkapnya pelaku membuat Ricis lega dan kembali berani mengajak putrinya Moana main di sebuah mal di Jakarta pada Selasa kemarin atau sehari sebelum berangkat haji. Kanan, belok sana, go, belokin.
Wah, asik banget. Pintar. Belok lagi ya, ke kiri dikit. Tunggu. Siap-siap. Ke sana. Terus. Good job, Wan. Tanggal 10 Juni 2024, tim penyidik Subdit Cyber di Treskrim Sus Polda Metro Jaya berhasil melakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka inisial AP. Tersangka AP ini melakukan pengancaman melalui 2 nomor HP. Sementara ini motifnya adalah ekonomi. Dan ketika Ria Ricis menghadapi ancaman serta pemerasan, mantan suami Ricis, Teuku Rian, malah bikin heboh. Pemicunya chat mesra dan video call pria yang baru sebulan cerai dari Ricis itu dengan selebgram bernama Salmania bocor di media sosial. Yang bikin panas, Salmania disebut-sebut berstatus menikah. Dan saat video call dengan Rian, Salmania sempat melepas hijabnya. Waduh. Pertama kali ibadah haji Atta Halilintar ke Malingan. Baru hari pertama ibadah haji, Atta Halilintar ketiban musibah. Di perjalanan menuju ibadah haji bersama Aurel, Atta harus mengikhlaskan kacamata kesayangan yang harganya selangit miliknya, raib diambil orang. Peristiwa naas itu terjadi saat Atta dan rombongan transit di sebuah bandara. Ya, memang kesannya hanya kacamata. Tapi kacamata Atta bukan kacamata kacangan. Pasalnya, harganya cukup fantastis, capai puluhan juta rupiah. Wajar Atta sempat curhat meratapi kehilangan kacamata kebanggaannya. Namun ia sadar, peristiwa itu sebagai ujian ia menjalani ibadah haji. Hari pertama pergi berdua, kacamata udah hilang satu ya guys. Kacamata kamu, karena kamu gitu. Pakai besok kacamatanya pakai yang tali deh, tali ini. Aku balik lagi ke tempatnya kan, kacamata tadi hilang. Nah, pas menuju ke tempat situ ada orang lagi duduk. Di kantongnya tuh ada kayak kacamataku gitu. Nah, akhirnya aku mondar-mandir tuh, ternyata bener tuh kacamataku guys. Aku sabar, oh ini buku ujiannya ya. Aku gak mau tegur, udah ikhlasin, akhirnya aku keluar. Namun saat ia berusaha ikhlas menerima kehilangan, tiba-tiba orang yang mengambil kacamata miliknya kembali muncul di hadapan Atta. Perasaan ikhlas suami Aurel pun langsung kembali berkecamuk, ingin menegur sosok pengambil kacamata miliknya. Namun lagi-lagi Atta harus mengalah. Tak mau gara-gara kacamata perjalanan haji pertamanya sirna, hanya karena perkara kacamata. Lagi mau masuk lift, tiba-tiba datang nih ada orang mau naik lift juga. Ternyata orang yang bawa kacamata itu di sini. Kantong. Aduh, makin yang tadi udah ikhlasin makin jadi kayak hampir-hampir nggak ikhlas gitu guys. Kalau nggak haji, kalau karena ini mau haji jadi ya diemin. Kalau nggak haji, penting aku tanya, keren mas kacamatanya ataupun enggak? Dapat beli di mana mas kacamata? Seolah tak mau meratapi musibah kehilangan yang menimpanya saat transit di bandara. Begitu tiba di Madinah, Atta dan Aurel langsung fokus menikmati ritual ibadah di Masjid Nabawi. Di depan Raudhah, Atta menadah doa, mengharap haji pertamanya bersama istri bisa diridhoi Yang Maha Kuasa. Usai berziarah ke makam Nabi, Atta dan Aurel langsung menikmati suasana kota Madinah. Bahkan di Nabawi sempat bertemu Habib Utsman dan Gus Miftah. Kalau kita di jalan berdua di Madinah nih. Wah. Aja. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Masya Allah, ketemunya di sini ya Bib. Masya Allah, ini namanya Qadarullah. Nggak jadi final Madrid, ketemunya di rumah Nabi Muhammad SAW Di Madinatul Munawwarah. Jadi Masya kalau Allah. mau dapat berkah, ke Madinah dulu baru ke Mekah.